Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini ada yang berminat untuk memimpin doa? Ada? Ya, silakan kepada Dimas untuk memimpin kegiatan berdoa kita hari ini. Berdoa dimulai. Bismillah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Pusaka dengan posisi berdiri. Ayo anak-anak, kita berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Ya, sudah selesai. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Yang pertama ada Ayu, hadir. Lalu ada Bunga, sakit. Oh, kita doain ya, semoga Bunga lekas sembuh sehingga bisa berkumpul lagi bersama dengan kita di sini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu ada Citra, lalu ada Dimas, Putri, dan Ridho. Baik, Ibu sudah selesai mengecek kehadiran kalian. Kemudian kalian tolong cek di lantai ataupun di kolong meja. Jika terdapat sampah, tolong buang sampah pada tempatnya di depan, agar kita semua terhindar dari penyakit. Ayo segera dicek. Sudah bersih anak-anak? Sudah? Bagus. Sudah siap anak-anak untuk belajar? Sudah? Sudah? Sudah sarapan belum nih? Sudah? Wah, pintar ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita tepuk PPK dulu yuk. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan mempelajari tema 9, yaitu Kayanya Negeriku. Subtema 3, yaitu Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Ayo perhatikan ke depan. Ibu punya gambar. Coba lihat, ini gambar apa? Gas. Ya, yang lebih tepat ini adalah gas LPG. Nah, biasanya gas LPG ini digunakan oleh ibu kalian untuk memasak. Sekarang ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Apa yang kita lakukan jika sumber energi seperti gas LPG ini contohnya yang biasa kita gunakan habis? Tidak tahu. Nih, hal yang dapat kita lakukan jika sumber energi yang biasa kita gunakan seperti gas LPG ini habis, kita harus mencari sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif ini dapat menggantikan energi yang telah habis tersebut. Energi yang habis ini umumnya energi yang tidak terbarukan, sementara energi alternatif adalah energi yang terbarukan. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Pengertian dari energi alternatif itu sendiri adalah semua energi yang dapat kita gunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil itu sendiri dengan tanpa dampak buruk dari bahan bakar fosil itu sendiri. Manusia membutuhkan sumber energi lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya ada matahari, ada angin, ada air, ada
gelombang laut, ada panas bumi, ataupun biomasa. Yuk mari kita pelajari lebih lanjut. Sumber energi alternatif yang dimanfaatkan saat ini merupakan sumber energi yang tersedia di alam. Dan sumber energi ini tidak akan habis, contohnya seperti sinar matahari, angin, air, dan panas bumi. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber utama energi di bumi loh. Jadi, hampir semua energi yang ada di muka bumi ini berasal dari matahari. Ada yang tahu panas matahari digunakan untuk kegiatan apa saja? Ya betul, menjemur pakaian. Ya betul, menjemur ikan asin, betul. Ya jawaban kalian benar semua. Saat ini sudah banyak dijumpai sel-sel surya di atap rumah sakit, atap rumah, ataupun atap hotel. Nah, sel-sel surya ini akan menghasilkan energi listrik dari panas matahari. Lalu ada angin. Angin adalah gerakan di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin sejak dulu sudah dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk perahu layar dan juga kincir angin tradisional. Saat ini energi angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Lalu ada air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan tinggi. Energi gerak dari air terjun digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Energi panas bumi ini atau yang disebut dengan energi geotermal adalah energi yang berasal dari panas yang disimpan di permukaan bumi. Bumi yang terbentuk seperti bola sesungguhnya terdiri dari lapisan-lapisan. Pusat bumi ini terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Selanjutnya ada gelombang air laut. Gelombang air laut ini saat memecah di pantai akan menghasilkan sumber energi. Nah, energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan yaitu terdiri dari tumbuhan berbiji, seperti contohnya bunga matahari, jarak, kedelai, kacang tanah. Bahan bakar tersebut disebut juga biodiesel. Bahan bakar bio juga berasal dari kotoran hewan, nah biasanya disebut dengan biogas. Sekarang kita buka buku tema halaman 123. Di situ ada bacaan, kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Di sini ada yang berminat untuk membaca dengan nyaring? Ada? Ya, silakan. Ya, terima kasih sudah mau membacakan teks bacaan yang berjudul Kompor Biogas, Kotoran Sapi Makin Diminati. Tugas kalian adalah buatlah bacaan mengenai energi alternatif dengan memilih tema. Tema yang pertama, energi alternatif sinar matahari.
Kedua, energi alternatif air. Dan yang ketiga, energi alternatif angin. Nah, anak-anak, jadi penggunaan energi alternatif merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan serta untuk memelihara kelangsungan hidup manusia. Namun, kesadaran untuk menjaga lingkungan ini tidak sepenuhnya disadari oleh masyarakat nih anak-anak. Karena apa? Karena sebagian dari masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan. Nah, sekarang Ibu mempunyai 4 gambar. Silahkan kalian amati dan cermati keempat gambar tersebut ya. Nah, setelah kalian mengamati 4 gambar tersebut, sekarang Ibu mau minta pendapat kalian terhadap 4 gambar tersebut ya. Bisa dimulai dari Putri. Coba Putri, apa yang kamu lihat dari gambar A? Nah, anak-anak, menurut Putri, gambar A yaitu menunjukkan seseorang atau masyarakat sedang kerja bakti membersihkan saluran air. Benar Putri, terima kasih Putri. Nah, yang selanjutnya yaitu ada gambar B. Ibu mau minta tolong kepada Rido. Coba tolong Rido, apa pendapat kamu tentang gambar yang B? Nah, anak-anak, menurut Rido, gambar yang B menunjukkan seseorang sedang menebang pohon secara liar. Benar, pintar Rido, hebat. Nah, gambar yang C, Ibu mau minta tolong kepada Dimas, silahkan. Coba Dimas, kemukakan pendapat kamu tentang gambar yang C. Iya, benar Dimas. Anak-anak, menurut Dimas, gambar yang C menunjukkan seseorang sedang berburu hewan secara liar. Benar, pintar. Gambar yang D menunjukkan seorang anak dan ayahnya sedang menanam pohon. Benar, pintar semuanya. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati keempat gambar tersebut dan mengemukakan pendapatnya, sekarang Ibu mau minta kalian untuk menunjukkan gambar manakah atau kegiatan manakah yang menggambarkan dampak positif terhadap lingkungan. Sudah ketemu jawabannya? Ada yang mau coba jawab? Bagaimana Putri? Iya, benar. Jawabannya yaitu ada di gambar A dan D, yaitu gambar masyarakat yang sedang bekerja bakti membersihkan saluran air, dan gambar yang D yaitu gambar seorang anak dan ayahnya sedang menanam pohon. Benar, pintar. Nah, anak-anak, setelah kalian menunjukkan kegiatan manakah yang berdampak positif, sekarang Ibu mau minta pendapat kalian kembali untuk menunjukkan gambar manakah yang menunjukkan kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Bagaimana? Apakah sudah ketemu jawabannya? Ada yang mau coba jawab? Bagaimana Rido? Apakah sudah ketemu jawabannya? Atau Dimas yang mau menjawab? Iya, benar jawabannya. Anak-anak, Rido dan Dimas berpendapat bahwa di gambar yang C dan gambar yang B menunjukkan kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, yaitu gambar yang B menunjukkan seseorang sedang menebang pohon secara liar, dan gambar yang C yaitu menggambarkan seseorang sedang berburu hewan secara liar. Benar, pintar. Nah, anak-anak, setelah kalian menunjukkan dan mengemukakan pendapat kalian terkait dengan keempat gambar tersebut, maka gambar yang A yaitu menunjukkan masyarakat sedang bekerja bakti membersihkan saluran air. Nah, kegiatan ini berdampak positif karena kebersihan lingkungan menjadi terjaga, yaitu saluran air menjadi bersih dan air tidak tersumbat sehingga tidak menyebabkan banjir. Benar. Nah, gambar yang B menunjukkan yaitu seseorang sedang menebang pohon secara liar. Nah, kegiatan ini berdampak negatif terhadap lingkungan karena lingkungan menjadi rusak akibat penebangan liar. Nah, begitupun dengan gambar yang C, yaitu menunjukkan seseorang sedang berburu hewan secara liar. Kegiatan ini berdampak negatif terhadap lingkungan karena hewan akan punah. Nah, gambar yang terakhir yaitu gambar yang D menunjukkan seorang anak dan ayahnya sedang menanam pohon. Gambar tersebut berdampak positif terhadap lingkungan karena akan menjaga lingkungan.
Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam, benar, lingkungan alam. Nah, menurut pendapat kalian nih anak-anak, apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Apa ayo, ada yang tahu? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kalian bisa menggunakan dengan cara wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab atau percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara lisan untuk memperoleh informasi secara mendalam dengan menggunakan metode adik Simba. Ada yang tahu apa itu adik Simba? Bukan berarti adik yang bernama Simba ya anak-anak. Adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, metode adik Simba ini bisa kalian gunakan dalam pertanyaan saat melakukan wawancara nanti ya anak-anak. Bagaimana? Apakah kalian paham? Pintar anak-anak ibu, hebat. Nah, ini dia contoh laporan hasil wawancara ya anak-anak. Jadi, kalian bisa bertanya kepada narasumber atau orang yang kalian wawancarai mengenai apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan ya. Lalu jawabannya kalian tuliskan pada tabel yang ibu berikan contoh ya. Nah, anak-anak, mengingat betapa besarnya ketergantungan kehidupan kita terhadap keberdayaan sumber daya energi, maka sudah seharusnya kita dapat berhemat ya. Seperti contoh, menggunakan air secukupnya, menggunakan listrik secukupnya, dan juga memanfaatkan kembali barang-barang bekas ya anak-anak. Nah, kesadaran untuk berhemat energi harus dimulai sejak dini ya. Pelaksanaannya dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kesadaran dalam diri tumbuh dan perilaku kita sudah mencerminkan berhemat energi, maka mulailah kita mengajak orang lain untuk berhemat juga ya. Nah, hal ini dapat dimulai dengan mengajak dari anggota keluarga kalian seperti ayah, ibu, kakak, maupun adik kalian ya. Nah, selain itu juga kalian bisa mengajak kepada teman-teman kalian, bahkan kepada tetangga di sekitar kalian ya anak-anak. Nah, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau coba jawab anak-anak? Energi alternatif, Bu. Iya, benar Putri, energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan energi utama. Karena kita tahu bahwa manusia sangat membutuhkan energi. Nah, oleh sebab itu, untuk mengatasi kekhawatiran jika suatu saat kita kehabisan energi, maka sudah seharusnya kita menyiapkan energi alternatif demi kelangsungan hidup manusia. Nah, selanjutnya, energi alternatif itu sendiri terdiri dari, iya benar Rido, ada minyak bumi, ada angin, ada air, ada panas bumi, dan ada biomasa. Benar, pintar anak-anak ibu. Nah, selanjutnya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab atau percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi. Nah, untuk minggu depan tugas kalian tolong untuk melakukan wawancara di lingkungan sekitar kalian ya anak-anak. Kalian bisa mewawancarai kepada orang tua kalian, kepada kakaknya, atau bahkan kepada tetangga di lingkungan sekitar kalian ya anak-anak, untuk menanyakan akibat yang ditimbulkan apabila manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Baik anak-anak, dari materi yang disampaikan dan tugas yang diberikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Putri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu anggap kalian sudah memahaminya ya. Pintar anak-anak ibu. Baik anak-anak, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama yuk. Silakan kepada ketua kelas yaitu Dimas untuk memimpin berdoa ya. Berdoa dimulai. Amin. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.